Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar hal baru. Jadi kita akan mencoba menggali potensi dari OpenAI itu sendiri. Dan fokus kita hari ini adalah kita akan fokus untuk bagaimana kita mengenal API di OpenAI. Kenapa? Karena di era yang cukup berkembang sekarang, artificial intelligence itu cukup banyak produknya ya, yang bisa teman-teman gunakan. Ada yang di audio, terus ada yang di visual, terus ada yang di teks dan sebagainya. Itu udah banyak banget. Entah teman-teman mau bikin summarization atau computer vision and anything else, menurutku perkembangan AI itu cukup signifikan di beberapa tahun terakhir ini. Apalagi setelah salah satu OpenAI ini membuat produk ChatGPT dan itu membooming dan banyak perusahaan AI itu menjamur di mana-mana. Nah, kali ini kita akan coba bikin perkenalan dulu. Sebenarnya kita akan fokus kali ini adalah perkenalan tentang API di OpenAI sendiri. Oke. Nah, materi kali ini kita akan fokus untuk kita mengenali konsep dasar dari API itu sendiri seperti apa. Terus habis itu kita akan mengenal terkait apa itu API gitu. Terus apa bedanya API dengan ChatGPT? API OpenAI sama ChatGPT bedanya apa sih sebenarnya? Selanjutnya kita juga akan fokus apa hal-hal apa yang perlu kita ketahui dalam mengembangkan OpenAI API-nya itu seperti apa aja. Oke. Nih, ayo kita mulai materi pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum mulai, izinkan aku mengenalkan tiga entitas yang teman-teman harus ketahui. Pertama itu OpenAI, ChatGPT, dan API OpenAI. Ini tiga hal yang entitas yang berbeda ya. Nah, OpenAI sendiri itu adalah perusahaan AI, Research and Development buat di AI itu sendiri. Jadi, ini yang dipimpin oleh Sam Altman untuk mengembangkan Research and Development di Artificial Intelligence. Nah, OpenAI ini membuat sebuah aplikasi namanya ChatGPT. ChatGPT itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh OpenAI yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, bukan hanya itu, jika teman-teman mau bikin aplikasi sama serupa kayak ChatGPT, tapi menggunakan model yang sudah dikembangkan oleh OpenAI, teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan API. Jadi teman-teman bisa bikin generate kayak, let's say mau bikin aplikasi chatbot, teman-teman ambil API-nya OpenAI, terus nanti kita bikin retrieval dokumen-dokumen apa yang mau kita gunakan. Nanti ntar konekin API-nya. Terus habis itu kita generate new application pada akhirnya. Jadi kita uh, ambil API-nya, terus di API-nya itu kita buat aplikasi baru. Nah, API ini adalah seperti pintu. Jadi yang menghubungkan antara aplikasinya teman-teman dengan ke OpenAI. Jadi kita mau konekin gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau OpenAI itu adalah perusahaannya, ChatGPT itu adalah aplikasi yang dibuat oleh OpenAI untuk diakses secara umum. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini, teman-teman harus akses API-nya terlebih dahulu. Gitu. Nah, API itu apa sih? API itu kepanjangan dari Application Programming Interface atau disingkat API. Coba teman-teman perhatikan order pesanan di bawah. Misalkan kita bayangkan kita lagi ada di restoran, kita berkumpul bersama teman-teman, kawan-kawan. Terus udah dapat nih, kan biasanya kalau datang kita dikasih silakan mau mesen menu apa gitu ya. Oke, kita udah lihat, aku udah menentuin aku mau beli misalkan mau beli salad, terus si Budi mau beli steak misalkan, terus si Catherine mau beli apa gitu misalkan. Kita panggil dong, kita panggil pelayan gitu ya. Kita order. Nah, pelayannya datang kan. Tet, 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 tet. Nah, pelayannya datang terus nanya, mau order apa gitu. Aku bilang aku mau salad, si Budi mau steak, terus Catherine mau misalkan hamburger. Oke. Nah, udah dapat pasti si pramusajinya ini akan membawa orderan itu ke chef. Nanti chef itu akan mengelola, membuat masakannya, terus kasih lagi ke pramusaji. Pramusaji itu akan meneruskan ke aku yang mesen salad, terus yang mesen steak sama yang pesan hamburger seperti itu. Nah, ini kan ada middleman ya di sini. Middleman di sini yaitu pramusaji yang menghubungkan antara si chef dengan user gitu, ya kan? Kan nggak mungkin kan kita sebagai user terus tiba-tiba kita datang ke dapur,
chef mau beli salad gitu. Nanti ntar banyak banget orang akan ke dapur, terus chefnya jadi bingung. Semuanya mau order, terus urutannya gimana nih? Nah, sedangkan dengan adanya Pramusaji, dia akan ngebantu ngelit orang tetap stay, jadi sama-sama enak. Usernya tetap stay di tempat, nggak usah perlu datang ke chef, tapi dia menyiapkan layanan yang sama ketika si user itu langsung datang ke chef. Jadi memberikan layanan, kita bisa pesan makanan, terus kita dianterin juga makanannya. Seperti itu. Nah, si Pramusaji ini bisa disebut sebagai API. Dia yang menghubungkan antara middleman, yang menghubungkan antara si chef sama si user gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalkan teman-teman pakai aplikasi cuaca, pernah buka aplikasi cuaca? Kalau misalkan teman-teman pakai di Android atau di OS, nah itu pasti kan ada kayak notifikasi cuaca gitu ya di HP itu, kita kayak misalkan oh ini ada ini gitu. Nah, biasanya kan nanti cuaca itu akan tergantung dengan lokasinya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kayak misalkan di Solo itu akan hujan atau akan cerah, berawan? Pasti HP kita tuh akan meminta request dulu nih di sini. Oh, lokasinya aku lagi posisinya di Solo. Oke. Nah, Solo terus oke, dia dapat Solo. Oh iya, Solo. Terus dia lanjutkan ke Google, database di Google. Kalau Solo itu musimnya apa ya? Cuacanya apa ya? Oh, dapat cuacanya berawan misalkan. Nanti diteruskan sama si API ke aku. Oh, ternyata di Solo itu lagi berawan, suhunya 25 derajat gitu. Itu peranan informasi yang terjadi di belakang layar kita. Bahkan ini seharusnya teman-teman banyak loh implementasinya. Kayak misalkan teman-teman pakai Google Translate. Google Translate kan gimana dia bisa mentranslate? Kan pasti dia ada ngubung ke database tertentu kan. Nah, itu ada middleman application yang menghubungkan antar aplikasinya gitu, database-nya atau apapun itu. Nah, penerapannya di Open AI gimana? Ini kita udah terlalu umum terkait API-nya sendiri. Terkait di Open API-nya itu adalah kita mau request model, data, dan parameter. Nanti si OpenAI-nya itu akan ngasih feedback responnya. Kayak misalkan, aku mau modelnya tuh bisa ngebaca perbedaan data, misalkan. Perbedaan data antara A dan B gitu ya. Nah, dia bisa summarisasi, bisa menyimpulkan data. Tuh, terus datanya itu terkait industri perikanan. Terus parameternya dia nggak boleh salah menyampaikan kesimpulan. Jadi nggak boleh ada yang misalkan contoh kayak misalkan ada teksnya perikanan di Indonesia bertumbuh, tapi dia Indonesia bukan perikanan tapi perkebunan. Nah, nggak boleh yang apa ya, anomali lah, summarisasinya yang nggak sesuai apa yang kita mau. Nah, itu kita atur, kita request. Oh, nanti ntar si OpenAI akan berikan layanan tersebut ketika teman-teman merequestnya gitu. Lebih detail bedanya ini OpenAPI ketika kita gunakan dengan kita menggunakan ChatGPT apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan OpenAI itu teman-teman bisa menggunakan capability berikut ini. Jadi ada text generation, image generation, video, audio generation, text to speech, dan seterusnya. Dan dia itu lebih fleksibel. Teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi AI yang bisa membaca KTP misalkan, apa informasi yang ada di KTP. Nah, kita bisa pakai misalkan computer vision dan sebagainya. Atau misalkan kita mau bikin aplikasi yang bisa generate a picture, kita bisa pakai image generation gitu dan sebagainya. Dan ini bisa berinteraksi di programming language yang teman-teman ketahui. Misalkan teman-teman bisanya Python. Kalau misalkan teman-teman ikuti setiap hari Rabu itu kita ada belajar kayak Python, teman-teman misalnya Python itu bisa teman-teman pakai di OpenAI-nya ini. Terus kemudahan untuk mengakses fitur-fitur AI. Dan teman-teman nggak harus punya pengalaman programming ataupun machine learning, karena teman-teman nggak ngebuat model di sini. Teman-teman cuma request model yang sudah jadi, terus kita gunakan. Seperti itu. Sedangkan kalau ChatGPT sendiri, teman-teman tuh keuntungannya nggak perlu setup apapun, karena semuanya udah easy to use lah ya. Tinggal teman-teman login, terus ketik apa yang mau teman-teman pertanyakan kayak gini, dia langsung ngejawab. Cuma dia tuh terbatas untuk teman-teman aja, karena kan
ini aksesnya cuma ya antara OpenAI dengan teman-teman, karena teman-teman loginnya pakai email kan, ya udah cuma itu doang. Tapi ketika teman-teman mau mau menggunakan ini buat orang umum kan nggak mungkin, karena nggak mungkin rame-rame mengakses email teman-teman untuk mengakses di ChatGPT kan, gitu, karena terbatas. Sehingga ini nggak bisa dikustomisasi. Kayak misalkan teman-teman mau bikin aplikasi yang fokusnya buat image generation, ya nggak bisa bikin pakai ChatGPT gitu. Itu bedanya ketika teman-teman menggunakan OpenAI API dengan ChatGPT. Menurutku sih kalau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi sendiri, AI sendiri, teman-teman bisa lebih dalam, kita belajar bareng-bareng terkait API ini sendiri lebih detail seperti itu. Nah, struktural yang harus teman-teman ketahui, kalau misalkan tadi kita belajar terkait struktur ini end-to-end secara umum untuk kita dapat API-nya seperti apa, kita mau lihat strukturalnya itu ada apa aja sih di mana di dalamnya. Pertama itu ada namanya endpoint. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, setiap di jaringan API itu ada endpoint setiap user, dan itu berbeda-beda. Buat apa endpointnya itu? Endpointnya itu untuk kita berinteraksi dengan capability apa yang mau kita gunakan. Bisa jadi kayak misalkan kita maunya vision, ya udah vision tuh warnanya biru gitu. Jadi ya udah kita akses cuma ini doang. Oh, kita mau aksesnya embedding, apa misalkan mau text generation gitu dan sebagainya. Gitu. Itu endpoint itu adalah point akses API yang spesifik interaksinya. Dan di dalam endpoint sendiri sebenarnya itu ada namanya authentication. Authentication itu adalah kontrol untuk mengakses API endpointnya berupa unique key. Jadi kayak contoh, ini ada 3 rumah, misalkan ini, dan ini. Dan rumah kita ada di sini misalkan, di X ya. Dan posisi kita ada di sini. Misalkan kita punya kuncinya adalah ABCD misalkan. Terus kita jalan ke sini. Pintunya bisa kebuka nggak menurut teman-teman? Nggak bisa kan? Karena kunci ABCD cuma ada di X yang di sini. Sedangkan yang di sini, yang Y, ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ketika teman-teman input ABCD, ini nggak bisa buka pintu. Nah, endpoint itu seperti itu. Jadi itu akses pintu yang bisa teman-teman akses, dan kuncinya itu ya teman-teman authentication-nya itu. Untuk mengakses pintunya itu agar kebuka, ya teman-teman pakai authentication. Nah, di dalam membuat OpenAI API ini sendiri itu ada harganya ya. Karena teman-teman kan mengakses model yang udah dibuat oleh OpenAI. Jadi OpenAI berhak secara langsung ya membebankan biayanya itu ke teman-teman, karena teman-teman menggunakan model yang dia buat. Namun di pricing-nya itu, ketika teman-teman, jadi kan setiap teks itu ada kode, setiap teks itu ada apa, kalau misalkan kata itu ada si labelnya ya. Nah itu ketika banyak inputannya itu, si model kan akan bacanya akan banyak kan. Nah, semakin banyak inputan dan outputnya semakin banyak, teks yang di-generate, misalkan kita katakan text generation, kita input teksnya misalkan coba buatkan resep Indomie, itu misalkan resep membuat mie instan, kita coba buatkan resep mie instan jadi 5 kata. Nah, generate kan outputnya akan nggak mungkin cuma 5 kata kan, pasti ada 100 kata atau 200 kata. Nah itu akan berpengaruh. Jadi semakin, misalkan teman-teman mau detail, coba buatkan resep instan yang berasal dari negeri barat, tepatnya lokasinya bla 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 gitu. Jadi detailnya harus inputnya banyak. Nanti kan outputnya juga akan menyesuaikan kan gitu. Jadi itu cukup pengaruh. Kecuali teman-teman maksimal katanya adalah 300 kata, lebih dari 300 kata itu nggak boleh. Jadi nanti kita buat modelnya tuh bikinnya 300 kata. Nah, jadi semakin ras inputnya besar, outputnya semakin banyak, itu akan menghasilkan biaya yang cukup besar. Jadi teman-teman harus consider ini. Tapi kalau misalkan teman-teman baru menggunakan layanan OpenAI API ini, biasanya ada dia free trial. Itu kalau nggak salah seminggu bisa teman-teman akses secara gratis untuk menggunakan API OpenAI sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga bisa cek API documentation ya. Di cek API documentation itu ada kayak cara install OpenAI ini seperti apa. Terus habis itu kita dapetin authentication-nya seperti apa. Nah, kalau mau dapetin authentication, teman-teman masuk ke buat akunnya dulu di OpenAI.
Kalau udah buat uh, buat API key-nya dulu kayak gini nih, diklik create new secret, terus habis itu kodenya itu akan akan teman-teman simpan. Nanti kita akan bahas detail ketika teman-teman udah dapat create new secret key-nya, itu kita akan coba gunakan dan kita akan membuat aplikasi chatbot sederhana dari menggunakan API OpenAI seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman pengenalan terkait API OpenAI. Semoga ini membantu menjadi wawasan terbuka buat teman-teman. Teman-teman bisa loh bikin produknya itu nggak harus teman-teman modeling dari nol, from scratch. Tapi teman-teman bisa menggunakan model-model yang sudah tersedia di OpenAI. Tinggal teman-teman integrasikan aplikasi apa yang mau teman-teman berikan gitu. Karena di zaman sekarang kita cepat-cepatan, jadi kita kejar perkembangan zaman, kita juga harus ikutin apa yang sudah ada di lapangan sendiri seperti apa gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton di hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next episode. Sampai jumpa. Dadah.